Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Sosial Universitas Jember akan menjelaskan tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Adapun kelompok kami beranggotakan saya, Muhammad Aksin Ilhami, dan rekan-rekan saya. Nama saya RR Arlisa Putri Adani. Nama saya Immanuel B. Joshua Sembiring. Nama saya Sinta Kulimin. Nama saya Sofiatul Iftitah. Nama saya Yulia Wulandari. Sejarah Bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu digunakan sebagai alat penghubung atau lingua franca di Nusantara. Bahkan penggunaannya pun meluas hingga sebagian besar Asia Tenggara. Bahkan pedagang-pedagang asing dari Arab, Persia, India, Gujarat pun menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat lokal. Adapun beberapa prasasti-prasasti kuno yang menggunakan bahasa Melayu antara lain prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Telang Tuo, prasasti Kota Kapur di Bangka, dan prasasti Berahi di dekat Sungai Musi. Ada juga prasasti Ganda Suli dan prasasti Bogor. Terdapat juga peristiwa-peristiwa sejarah tentang bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan, yaitu yang pertama, pada masa Sriwijaya, bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa perdagangan, bahasa penghubung, bahasa kebudayaan, serta bahasa resmi negara. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu adalah bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat pribumi pada kehidupan sehari-hari. Saat Sumpah Pemuda dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia untuk mempersatukan seluruh pemuda di Indonesia. Bahasa Indonesia pada saat itu adalah bahasa pemersatu hingga sekarang. Pada masa penjajahan Jepang, bangsa Jepang melarang penggunaan apapun yang berasal dari Belanda, termasuk bahasa Belanda. Oleh karena itu, bahasa Indonesia semakin populer digunakan oleh masyarakat. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar di sekolah-sekolah di Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengembangan iptek. Dengan perkembangan bahasa Melayu di Indonesia sebelum kemerdekaan, di antara lain, yang pertama, tahun 1901 disusun resmi bahasa Melayu oleh Van Apusian yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thayyib Sultan Ibrahim dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Yang kedua, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan Komisi for the Volkslektüre atau Taman Bacaan Rakyat. Tahun 1917 diganti menjadi Balai Pustaka. Di sana terdapat novel, buku penuntun bercocok tanam, dan penuntun memelihara kesehatan yang diterbitkan. Badan ini membantu penyebaran bahasa Melayu di masyarakat luas. Yang ketiga, pada tanggal 16 Juni 1927, Yahya Datuk Kajung menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya dan merupakan pidato pertama menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad. Yang keempat, pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yanin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia yang kemudian disebut bahasa Indonesia. Yang kelima, pada tahun 1933,
berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang dinamakan sebagai Pujangga Baru, yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Shah Bana. Yang keenam, pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Shah Bana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang ketujuh, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, dan hasil kongres tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Sesudah kemerdekaan, sehari setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal yang ke-36 yang menyatakan bahwa bahasa negara Indonesia ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Artinya, bahasa Indonesia digunakan dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Dengan demikian, setiap tahun jumlah pemakai bahasa Indonesia pun semakin bertambah, dan kedudukan bahasa Indonesia pun semakin kuat. Dilanjut dengan pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru membentuk lembaga yang mengurus masalah kebahasaan, yaitu Pusat Bahasa dan Pusat Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Perubahan ejaan bahasa Indonesia dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Suwandi hingga ejaan yang disempurnakan pun selalu mendapat tanggapan baik dari masyarakat Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan pertama yang ada di Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan bahasa-bahasa Melayu yang dimengerti oleh orang Belanda. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan menyerupai tuturan Belanda. Lalu yang menjadi karakteristik daripada ejaan Van Ophuijsen, yang pertama, huruf J digunakan untuk menuliskan bunyi Y, seperti pada kata rakyat, yang, dan juga pada kata layang. Lalu yang kedua, huruf OE digunakan untuk menuliskan bunyi U, seperti pada kata guru, makmur, itu, umur, dan juga sesuatu. Lalu yang ketiga, tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema digunakan untuk menuliskan bunyi hamzah, seperti pada kata makmur, akal, tak, dan juga pak. Ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi adalah ejaan yang digunakan setelah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Suwandi diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Suwandi juga dikenal dengan nama ejaan Republik. Lalu apa yang menjadi karakteristik daripada ejaan Suwandi? Yang pertama, pada ejaan Suwandi, huruf OE diganti dengan huruf U, seperti pada kata guru, waktu, itu, dan umur. Jadi pada ejaan Suwandi ini, penulisan dan juga bunyinya menggunakan huruf U. Nah, lalu yang kedua, bunyi sentak dan juga bunyi hamzah dituliskan dengan huruf K, seperti pada kata makmur, rakyat, tak, dan pak. Lalu yang ketiga, apabila ada kata berulang, dituliskan dengan angka 2 di belakang kata tersebut, seperti penulisan pada kata anak, lalu ada angka 2 di belakangnya. Tetapi cara bacanya anak-anak. Lalu pada kata berjalan, lalu ada angka 2 di belakangnya. Tetapi cara bacanya berjalan-jalan. Nah, lalu karakteristik yang keempat, awalan dan kata depan di itu digabungkan dengan kata setelahnya. Seperti pada kata depan di seperti pada contoh di rumah, di jalan, di sekolah, dan juga di lingkungan, itu disatukan dengan kata setelahnya. Jadi artinya pada ejaan Suwandi ini tidak ada perbedaan antara awalan dan kata depan di. Ejaan penggunaan bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan bahasa Indonesia. Hal itu didasarkan pada putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Adapun beberapa upaya yang dilakukan, salah satunya adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubung dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan huruf. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Selain yang pertama tadi, yaitu pada perubahan huruf, berikutnya yang kedua, yaitu
meresmikan pemakaian unsur pinjaman abjad asing. Contohnya pada huruf F, yaitu pada penggunaan kata maaf dan fakir. Pada huruf V, pada kata valuta dan universitas. Lalu pada huruf Z, yaitu pada kata zeni dan lezat. Berikutnya yang ketiga, yaitu tetap memakai huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam ilmu eksakta. Contohnya sinar X. Yang keempat, kata ulang yang ditulis penuh dengan huruf. Tidak boleh digunakan angka 2. Misal, anak-anak, berjalan-jalan, dan meloncat-loncat. Kelima, penggunaan kata di dan kata ke. Jika sebagai awalan, maka penulisannya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Namun, jika sebagai kata depan, maka ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya saja, ditulis, dibakar, dilempar. Itu merupakan contoh dari penggunaan kata di sebagai awalan. Lalu, jika penggunaan kata di sebagai kata depan, yaitu di kampus, di rumah, di jalan. Pada kata ke, jika sebagai kata awalan, itu ketua, kekasih, kehendak. Jika sebagai kata depan, yaitu ke kampus, ke luar negeri, atau ke atas. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai bahasa persatuan nasional dari masyarakat yang memiliki bahasa yang berbeda-beda, yang terakhir sebagai bahasa perhubungan antar budaya dan antar bahasa. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara, yaitu yang pertama bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga adalah alat perhubungan di tingkat nasional, dan yang terakhir alat pengembangan bagi kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.